Selamat sore, saudara pendengar Mutiara Senja Katolik dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam acara Mutiara Senja Katolik bersama kami, Dominikan Awam Indonesia, Chapter Santo Dominikus Pontianak, melalui Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat mengikuti. Tuhan adalah kasih. Salam. Salam kasih, damai sejahtera dan persaudaraan dalam Yesus Kristus. Sukses selalu dalam doa, usaha, iman dan tabah. Tuhan memberkati dan menyertai pertolongan kita dalam nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Deus Caritas Est. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang maha kuasa dan kekal, dimuliakan dan dikuduskanlah namamu, karena dikaulah ia menciptakan alam semesta dan menghembuskan napas kehidupan kepada seluruh yang hidup. Kami mohon dengan firman-Mu, bersabdalah, ciptakanlah kami untuk menjadi manusia baru yang berkenan di hati-Mu, dan yang mendiami dunia ini dengan cinta kasih serta perhatian kepada sesama. Seturut citra Yesus Kristus, Adam baru, iman, gembala dan raja kami, Putra-Mu dan Tuhan serta Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam pada Minggu 25 November 2018 ini, refleksi tentang keagungan Tuhan melalui kekuasaannya kekal adanya. Ia yang berkuasa atas raja-raja di bumi telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Seperti yang dikatakan Yesus, aku adalah Raja. Siklus perjalanan liturgi kita sepanjang tahun B ditutup dengan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Yesus bukanlah raja suatu negara atau daerah tertentu, tetapi Raja Alam Semesta ini berarti ia memiliki kekuasaan yang tiada terbatas seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama dari kitab Daniel bab 17 ayat 13 sampai 14. Melalui penglihatan Daniel, keadaan surgawi digambarkan dengan suatu kerajaan. Inilah yang sering kita ucapkan dan dengarkan mengenai tempat kehidupan yang akan datang. Dalam kerajaan surga terdapat kekuasaan sebagai raja dan kemuliaan. Seakan-akan tempat itu tidak ada ubahnya dengan kerajaan yang paling berkuasa di dunia ini. Sesungguhnya ada perbedaan antara kekuasaan seperti kerajaan duniawi. Hukum yang digunakan pun berbeda dengan kerajaan atau kekuasaan di dunia. Sementara itu, perundangan untuk masuk kerajaan surga, di mana Yesus adalah Raja, cukup hanya satu kata, yaitu kasih yang tidak pernah diperbaharui, apalagi diubah sejak zaman Yesus. Inilah kriteria untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang memiliki dan melakukannya, ia akan masuk ke dalam kerajaan itu, yang tidak membedakan suku, bangsa, ras, golongan, dan warna kulit. Di pintu gerbang, penjaga kerajaan surga tidak akan bertanya, mau bertemu siapa, atau dari mana, atau untuk apa. Tetapi ia bertanya, apakah sudah memiliki dan melakukan kasih? Salah satu prinsip yang diagung-agungkan kekuasaan di dunia ini adalah kemerdekaan atau kebebasan. Sikap ini seakan-akan menjadi syarat suatu negara, yang walaupun kadang menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan warga tidak hidup dengan bebas atau tidak merdeka lagi, bahkan menjadi sarana untuk menindas orang lain. Sesungguhnya kemerdekaan atau kebebasan dalam kerajaan surga adalah kebebasan sebagai buah kasih. Jika orang memiliki kasih, maka dia tidak akan menindas orang lain. Kasih yang sungguh tidak pernah disalahgunakan atau menyalahgunakannya. Jika orang menyalahgunakannya, maka hal itu bukanlah kasih lagi.
Dalam refleksi ini sesungguhnya kita dapat melihat alasan mengapa Yesus disebut Raja semesta alam, karena Ia mengatasi segala bentuk dan sistem kekuasaan yang ada di dunia ini. Perayaan ini mengingatkan kita akan tujuan hidup kita, dan sebagai syarat untuk sampai ke dalam kerajaan surga adalah hidup dengan cara kriteria kerajaannya, hidup dalam kasih. Percaya dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus adalah cinta kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan bermakna dalam hidup kita yang indah ini. Tuhan memberkati dan menyertai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Raja yang berkenan menjadi hamba demi kebahagiaan kami sekalian. Semoga sabdanya menuntun kami menemukan mana yang baik dan benar, serta menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Sebab Dialah Raja kami, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah acara Mutiara Senja Katolik. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini